Oke, selamat pagi saya ucapkan sekali lagi kepada kita semua. Selamat pagi. Pertama-tama selamat Minggu Kebangkitan Kristus. Kita hari Rabu yang lalu kita memperingati Yesus Kristus mati untuk dosa-dosa kita. Tetapi tentunya semua itu tidak akan ada gunanya kalau dia tidak bangkit kembali ya. Jadi itu satu paket bahwa dia mati untuk kita dan dia bangkit kembali untuk kita. Dan hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Wahyu. Dan kitab Wahyu, karena kita sudah setelah minggu dewasa ini kita dalam satu seri di mana kita mempelajari kitab Wahyu. Dan kita sudah sampai di Wahyu pasalnya yang ke-8. Jadi coba kita lihat Wahyu pasalnya yang ke-8. Dan kitab Wahyu ini, apa artinya Wahyu? Wahyu artinya penyingkapan ya, sesuatu yang tadinya tersembunyi disingkapkan. Jadi ada wahyu. Kalau dalam bahasa Yunaninya dari kata apokalipsis. Apokalipsis. Jadi apokalipsis itu artinya yang menyingkapkan. Jadi ada sesuatu yang menutupi kemudian diangkat. Jadi disingkapkan. Sesuatu yang tadinya tidak diketahui. Dan kalau kita masih ingat di dalam Wahyu pasal 1 ayat 1 kita sampai kepada ini adalah apokalipsisnya apa? Yesus Kristus. Atau Wahyu Yesus Kristus. Ya, Wahyu Yesus Kristus. Atau Wahyu Yesus Kristus bisa berarti penyingkapan yang Yesus Kristus lakukan. Maksudnya Yesus Kristus menyingkapkan suatu wahyu dari dia. Bisa juga berarti wahyu tentang Yesus Kristus. Yesus Kristus yang disingkapkan. Jadi penyingkapan tentang Yesus Kristus atau penyingkapan dari Yesus Kristus. Tentunya bisa ya. Dan kita berkata bahwa dalam pengertian apa? Ya dalam pengertian dua-duanya gitu. Dua-duanya. Jadi Yesus Kristus menyingkapkan, ada banyak hal yang disingkapkan. Plus Yesus Kristus juga disingkapkan, dia menyingkapkan dalam dirinya sendiri. Dan kita akan baca, habis itu baru kita berdoa. Wahyu pasal 8. Kita akan lihat ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Kita baca silih berganti. Ini sebenarnya kita sudah ikutin, kita sudah bahas minggu lalu, tapi kita belum selesai semuanya ya. Diisian kita sampai ayat sampai nomor berapa? 6C ya. Oke. Baik, jadi kita baca Wahyu pasal 8 ayat 1 sampai 13. Saya akan mulai ayat 1, cuma sekalian ayat 2. Demikian seterusnya sampai ayat yang ke-13. Oke. Firman Tuhan, dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ke-7, maka sunyi senyaplah di sorga kira-kira setengah jam lamanya. Lalu aku melihat ketujuh malaikat yang berdiam di hadapan Allah, dan kepada mereka diberikan 7 sangkakala. Maka datanglah seorang malaikat lain dan ia pergi berdiri dekat mezbah dengan sebuah pedupaan emas. Dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkannya bersama-sama dengan doa semua orang kudus dan di atas mezbah emas di hadapan tahta itu. Maka naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan doa orang-orang kudus itu dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah. Lalu malaikat itu mengambil pedupaan itu, mengisinya dengan api dari mezbah dan melemparkannya ke bumi. Maka meledaklah bunyi guru disertai halilintar dan gempa bumi. Dan ketujuh malaikat yang memegang 7 sangkakala itu bersiap-siap untuk meniup sangkakala. Lalu malaikat yang pertama meniup sangkakalanya, dan terjadilah hujan es dan api bercampur darah, dan semuanya itu dilemparkan ke bumi. Maka terbakarlah 1/3 dari bumi dan 1/3 dari pohon-pohon, dan hanguslah seluruh rumput-rumputan hijau. Lalu malaikat yang kedua meniup sangkakalanya, dan ada sesuatu seperti gunung besar yang menyala-nyala oleh api dilemparkan ke dalam laut, dan 1/3 dari laut itu menjadi darah. Dan matilah 1/3 dari segala makhluk yang bernyawa di dalam laut, dan binasalah 1/3 dari semua kapal. Lalu malaikat yang ketiga meniup sangkakalanya, dan keluar dari sebuah bintang besar menyala-nyala seperti obor, dan dia menimpa 1/3 dari sungai-sungai dan mata-mata air. Nama bintang itu ialah Absintus.
dan sepertiga dari semua air menjadi absitus, dan banyak orang mati karena air itu sebab sudah menjadi pahit. Lalu malaikat yang keempat meniup sangkakalanya, dan terkumpullah sepertiga dari matahari, dan sepertiga dari bulan, dan sepertiga dari bintang-bintang, sehingga sepertiga daripadanya menjadi gelap, dan sepertiga dari siang hari tidak terang, dan demikian juga malam hari. Lalu aku melihat, aku mendengar seekor burung nasar terbang di tengah langit dan berkata dengan suara nyaring, celaka, celaka, celakalah mereka yang diam di atas bumi oleh karena bunyi sangkakala ketiga malaikat lain yang masih akan meniup sangkakalanya. Oke, kita berdoa terlebih dahulu. Saya minta Saudara Pati untuk kita tambah. Bapak di surga, terima kasih kepada kami di hari ini kami bersyukur kami menemukan kembali takwa Tuhan bahwa kita menikmati dengan baik sesuai dengan firman Tuhan juga kami Stephen dan Aspaul kebenaran kuat dan setia kami kami pun bisa maju. Terima kasih hanya dalam Yesus. Amin. Oke, baik, kita masih melanjutkan. Jadi seperti yang sudah kita bahas minggu lalu, bahwa kitab Wahyu menyingkapkan kepada kita sesuatu yang tidak mungkin manusia ketahui dengan sendirinya, yaitu apa? Tentang apa yang akan terjadi di masa depan. Jadi penyingkapan ya tentang Yesus Kristus, penyingkapan juga apa yang Yesus Kristus akan lakukan setelah masa gereja. Jadi kita sekarang ini sedang di masa gereja. Kalau kita membuka Alkitab, maka ada berbagai masa dengan tanggung jawab yang berbeda-beda. Sebelum masa gereja dulu ada namanya masa Israel. Masa Israel. Jadi kalau kita baca Alkitab, terutama di Perjanjian Lama, kita temukan, di Perjanjian Lama ada namanya bangsa Israel. Dan di zaman itu ada banyak hal yang harus dilakukan. Misalnya orang beriman dia harus pergi ke bait suci, ada namanya bait suci. Kemudian orang beriman harus apa? Dia harus persembahkan domba, kan? Kemudian orang beriman harus macam-macam lagi, semua yang lain. Jadi ada banyak yang harus mereka lakukan di masa Israel pada waktu itu. Nah, kita bertanya, kenapa kita hari ini tidak berbuat seperti itu? Ya, kenapa hari ini kita tidak persembahkan domba? Nanti kita kebaktian, saya nggak lihat tuh ada domba disiapin, gitu kan? Mau kita sembelih gitu, tidak ada, kan? Kenapa? Karena kita bukan lagi di masa Israel. Karena Alkitab mengajarkan bahwa Tuhan memberikan tanggung jawab yang berbeda kepada manusia di zaman yang berbeda. Itu namanya dispensasi. Dispensasi itu artinya suatu tanggung jawab atau suatu aturan yang berbeda. Aturan yang berbeda di zaman yang berbeda. Nah, kita ada di namanya masa gereja. Nah, kita ada di masa gereja, di mana tanggung jawab kita beda dengan waktu di zaman Israel. Tanggung jawab orang percaya, kalau orang percaya di Israel ya dia menjadi bangsa Israel. Tapi kalau di zaman ini ada orang yang beriman kepada Tuhan, ada orang yang percaya kepada Tuhan, program Tuhan zaman sekarang ini ada di dalam gereja Kristus. Jadi itu adalah program Tuhan pada zaman ini. Jadi Tuhan ingin kita memberi diri baptis, Tuhan ingin kita berjemaat, bertumbuh dalam jemaat, melayani, bersaksi dan sebagainya di dalam jemaat. Nah, tetapi kemudian kita melihat setelah masa gereja apa yang akan terjadi? Sekarang ini sudah tahun 2023. Sampai kapan masa gereja akan berlangsung? Ya, tidak ada seorang pun yang tahu. Karena Tuhan bilang dia akan datang kembali, dan dia akan mengangkat kita ke sorga nanti. Ya, tapi tahun berapa kita tidak tahu. Apakah tahun 2023 ini? Bisa jadi. Tuhan bilang kita harus berjaga-jaga dan bersiap-siap. Jadi Tuhan bisa datang tahun ini, Tuhan bisa datang hari ini. Ya, kalau dia datang hari ini, saya sih mengucap syukur, saya sangat mengucap syukur. Gitu. Bagaimana dengan Anda? Amin kalau Tuhan datang hari ini. Ya. Amin. Ya, tapi kita tidak tahu. Ya, Tuhan bisa datang minggu depan atau bulan depan atau bukan tahun ini juga bisa. Tuhan bisa datang tahun berapa? Nah, apa yang terjadi setelah Tuhan datang? Tuhan datang akan mengangkat kita. Ini namanya pengangkatan.
Nah, pengangkatan. Nah, setelah pengangkatan, kita akan masuk ke dunia akan masuk ke masa yang disebut sebagai masa kesusahan besar. Kesusahan besar atau kita sebut juga masa tribulasi. Ya, masa tribulasi. Dunia akan masuk masa tribulasi. Nah, kitab Wahyu menceritakan apa yang Tuhan akan lakukan, apa yang Yesus Kristus akan lakukan, dan menyingkapkan tentang Yesus Kristus di masa tribulasi ini. Dan tadi kita baca di pasal 8 ayat 1, yang di ayat yang pertama kita 8 ayat 1 dikatakan, dan ketika anak domba itu, nah anak domba itu siapa? Yesus Kristus. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketujuh, dan menarik sekali bahwa dia disebut sebagai anak domba di sini. Tapi saya pernah singgung bahwa istilah anak domba yang di kitab Wahyu sedikit berbeda dengan istilah anak domba yang di kitab Injil. Masih ingat? Udah lupa ya. Di dalam Injil salah satu perikop yang paling terkenal tentang Yesus anak domba kan di Yohanes 1:29, di mana Yohanes Pembaptis ketika dia melihat Tuhan Yesus, dia berkata, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Nah, itu di situ dalam bahasa Asia memakai kata amnos, anak domba artinya, anak domba. Ya. Tetapi di kitab Wahyu waktu dikatakan anak domba itu dia bukan pakai amnos lagi, tapi dia pakai arnion. Nah, arnion ini juga terjemahannya anak domba juga. Nah, tapi Tuhan memakai istilah yang berbeda. Tuhan pakai istilah amnos di Injil. Tuhan pakai arnion di kitab Wahyu. Ya, sama-sama terjemahannya anak domba memang. Tapi ada penekanan yang berbeda karena waktu Tuhan Yesus di Injil, dia anak domba yang disembelih. Anak domba yang datang untuk mati bagi kita. Makanya dia datang sebagai domba yang keluh. Kalau kita masih ingat hari Rabu kemarin saya khotbah, waktu Yesus mau ditangkap, dia tidak mau melawan. Dia tidak mau melawan sama sekali. Dan dia bahkan murid-muridnya mau melawan, cabut pedang, dia bilang stop. Ya kan? Kenapa? Karena harus digenapi apa yang tertulis tentang dia, bahwa dia harus ditangkap, bahwa dia harus disalibkan. Dan Yesaya berkata seperti domba yang keluh, dia di hadapan penggunting-pengguntingnya, di hadapan orang yang mau mempersembahkan dia, mau membunuh dia begitu. Tetapi suatu hari nanti dia akan datang sebagai anak domba juga, tapi anak domba yang kali ini bukan lagi datang untuk disembelih, dia sudah disembelih, tapi dia datang untuk menghakimi dunia. Dia anak domba yang datang untuk menghakimi dunia, dan datang sebagai anak domba yang menang. Dan dia menghakimi dunia dengan melancarkan program Tuhan atas dunia. Dia membuka meterai satu persatu. Kita sudah bahas di pasal-pasal sebelumnya. Ada sebuah gulungan kitab yang isinya adalah program-program Tuhan. Dan dia buka satu persatu meterai itu. Dia satu-satunya yang layak untuk membukanya. Dan dia buka satu persatu meterainya. Nah, dan di situ program Tuhan berlanjut. Dia buka yang pertama, Tuhan mengizinkan Antikristus bangkit. Di 2 Tesalonika kita tahu bahwa Antikristus sebenarnya sudah mulai bekerja secara sembunyi-sembunyi, tapi masih ada yang menahan. Tapi kalau ditahan sudah diangkat, maka Tuhan akan izinkan dia bangkit, gitu ya. Dan itu adalah salah satu program Tuhan. Ketika Tuhan buka meterai pertama, Tuhan izinkan Antikristus bangkit. Kemudian Tuhan izinkan dunia jatuh ke dalam peperangan. Tuhan izinkan berbagai krisis finansial, kelaparan dan sebagainya. Tuhan izinkan sampai 1/4 manusia mati. 1/4 manusia mati di dalam meterai, penghakiman meterai. Ya. Kemudian Tuhan izinkan lagi dunia menganiaya orang percaya pada zaman itu, martir-martir. Kemudian Tuhan izinkan Tuhan melancarkan murkanya, mendatangkan gempa bumi yang dahsyat di atas seluruh dunia. Nah, itu sudah sampai ke meterai yang ke-7 sekarang. Meterai yang ke-7 dibuka. Apa isi meterai ke-7 masih ingat minggu lalu? 7 sangkakala. Ya, meterai yang ke-7. Ketika meterai ke-7 dibuka, isinya adalah ternyata 7 sangkakala. Isinya adalah 7 sangkakala. Ya. Dan kita akan lihat sangkakalanya dibunyikan. Jadi kita melanjutkan yang minggu lalu ya. Sangkakalanya dilanjutkan.
ayat yang ke-6 dan ke-7. Ayat 7, lalu malaikat pertama meniup sangkakalanya. Oke, kita lihat poin nomor 7 kita dalam isian di sini. Ya, ayat 7, lalu malaikat yang pertama meniup sangkakalanya dan terjadilah hujan es dan api bercampur darah dan semuanya itu dilemparkan ke bumi. Maka terbakarlah sepertiga dari bumi dan sepertiga dari pohon-pohon dan hanguslah seluruh rumput-rumputan hijau. Oke, jadi sangkakala pertama menyerang tumbuh-tumbuhan di bumi. Ya, menyerang tumbuhan di bumi, sehingga katanya berapa banyak pohon di sini? Sepertiga pohon dan seluruh rumput, ya, seluruh rumput hangus. Jadi sepertiga pohon dan seluruh rumput hangus. Ya. Dan ingat bahwa kita memahami kitab Wahyu secara literal. Nah, bukan berarti kitab Wahyu tidak ada simbolisme. Ya jelas ada, ya jelas ada. Tetapi kita berkata bahwa simbolisme itu jelas. Kalau misalnya ada kata-kata ini adalah tanda, ini adalah simbol gitu, ya itu oke, jelas kan? Tetapi kita menganggapnya literal dalam pengertian bahwa kalau tidak ada indikasi di teks, tidak ada kata-kata kunci bahwa ini simbol, ya kemudian sesuatu itu secara literal sudah dapat dipahami, maka kita terima secara literal, ya. Jadi kita tidak perlu menafsirkan pohon ini maksudnya apa ya, begitu. Pohon ini maksudnya apa, rumput maksudnya apa, ya pohon, rumput ya rumput, ya. Jadi ini adalah suatu peristiwa kehancuran ekologis yang luar biasa, ya, kehancuran ekologis yang luar biasa. Sepertiga pohon terbakar, seluruh rumput-rumputan terbakar. Luar biasa sekali, luar biasa sekali. Beberapa tahun yang lalu kalau saya nggak salah, di tahun 2019 atau 2020 kan sempat ada kebakaran hutan yang besar sekali di Australia misalnya, ya. Kalau di Kalimantan itu udah sering-sering nih, dari kapan-kapan ya, di Kalimantan, di Sumatera, tapi itu ya katanya kita mengekspor asap gitu kan, ke Malaysia, ke Singapura, lain sebagainya. Tapi beberapa tahun yang lalu saya ingat ada kebakaran yang besar sekali di Australia waktu itu, ya, kebakaran hutan yang besar sekali di Australia, lain sebagainya. Tapi itu tidak akan ada apa-apanya dibandingkan dengan bencana ekologis yang muncul di masa tribulasi, ya. Dan ini satu hal yang sangat menarik karena nanti kita akan lihat ada banyak sekali kehancuran ekologis. Yang sangkakala pertama ini kan tumbuh-tumbuhan. Ya, nanti kita akan lihat lagi, nanti akan kena ke laut, nanti akan kena ke air dan lain sebagainya. Nanti kita akan simpulkan juga, ya. Tapi poin 7A di sini, kehancuran ini datang melalui hujan apa katanya ini? Hujan es bercampur api. Oke, hujan es bercampur api. Hal yang sama pernah terjadi di Mesir, hujan es bercampur api pada tulah keberapa ya, masih ingat nggak? Tulah ke-7, ya, tulah ke-7. Coba kita baca sebentar di Keluaran, pasalnya yang ke-9 di sini, ya. Keluaran pasal yang ke-9 ayat 23, kita lihat sini, ya. Keluaran 9 ayat 23. Lalu Musa mengulurkan tongkatnya ke langit, maka Tuhan mengadakan guruh dan hujan es. Perhatikan, dan api pun menyambar ke bumi. Jadi ada hujan es plus api di sini. Ya, hujan es plus api. Jadi ini mirip. Jadi Tuhan pernah lakukan di Mesir, tetapi pada masa tribulasi nanti Tuhan akan lakukan secara full atas seluruh bumi. Nah, banyak orang sulit untuk mempercayai bahwa ini bisa terjadi di atas seluruh bumi. Tapi kenapa kita harus meragukan itu? Padahal Tuhan sudah pernah lakukan di atas Mesir. Tuhan sudah pernah lakukan di atas Mesir. Ya. Jadi kenapa kita perlu meragukan itu? Kita bisa lihat juga di dalam ini, saya agak sedikit ini ya,
nggak saya persiapkan, tapi tiba-tiba kepikir. Coba kita buka dalam Ayub, coba saya bisa cari nggak sini ya. Di dalam Ayub ya. Sebenarnya dari pasal 38 kan Tuhan ini. Oke, coba kita di sini Ayub pasal 38 ayat 22 di sini. 22 dan 23. Oke. Ayub 38 ayat 22 sampai 23. Apakah engkau, jadi Tuhan menanyai Ayub di sini. Apakah engkau telah masuk sampai ke perbendaharaan salju atau melihat perbendaharaan hujan batu, katanya. Wow. Yang kusimpan untuk masa apa nih? Masa kesesakan, untuk waktu pertempuran dan peperangan. Jadi Tuhan punya perbendaharaan. Ini tentu bahasa puitis ya, maksudnya Tuhan punya cara ya, untuk mengadakan hal-hal ini ya, untuk masa-masa tertentu yang sudah Tuhan persiapkan. Jadi yang kusimpan untuk masa sesakan, untuk waktu pertempuran dan peperangan ya. Jadi ya, Tuhan bisa melakukan ini, dan tentu suatu hal yang sangat luar biasa sekali. Kembali ke Wahyu pasal 8 di poin 7b kita. Selain ada hujan es dan api, ada campuran apa lagi di situ? Ada darah. Jadi poin B kita darah gitu ya. Darah juga bercampur dalam hujan itu. Berarti kita bilang ada korban nyawa juga terjadi. Ya, korban nyawa. Nah, jadi walaupun ini terutama ditujukan ke alam, ke pohon, tapi manusia ada kena dampaknya nggak? Ya pasti juga. Ya, kalau kebakaran hutan ya ada nggak manusia yang mati? Ya ada juga. Gitu kan? Apalagi hujan es. Hujan es itu beda dengan salju. Saya pernah tinggal di Amerika beberapa waktu, memang gitu ya. Orang kalau salju itu seneng gitu. Tapi salju itu dia lembut, jadi turunnya pelan-pelan gitu kan. Tapi kalau hujan es itu kayak ditimpukin batu gitu ya. Dan tergantung hujan esnya. Jadi ada beda antara snow dengan hail. Ya, kalau hail itu hujan es. Gitu, ya. Nah, es itu kan keras gitu. Nah, tergantung dia berapa besarnya. Ya. Kalau dia lumayan besar, wah ini lumayan. Dan jangankan manusia, biasanya kalau mobil-mobil diparkir di luar aja itu ini kena itu, ya, bisa penyot-penyot gitu. Ya, kena hujan esnya, gitu ya. Nah, jadi ya. Bisa ada korban manusia juga. Ya. Tapi hujan es itu ternyata bukan hanya di daerah ini. Kadang-kadang walaupun jarang sekali, di daerah-daerah tropis juga tiba-tiba bisa ada hujan es. Gitu. Pernah kejadian juga itu. Ya. Jadi kena timpuk es begitu. Hujan macam-macam, ada yang aneh. Pernah ada hujan kodok segala macam. Ya. Dan itu fenomenanya bisa dipahami karena rupanya mungkin ada angin apa yang ngambil kodok dari mana terus dilempar ke mana. Ya. Jadi macam-macam bisa hal seperti itu. Oke, sangkakala yang pertama. Jadi kita melihat di situ, tumbuh-tumbuhan hancur, gitu ya. Sekarang kita melihat yang sangkakala kedua. Poin nomor 8. Sangkakala kedua itu ada di ayat yang 8 dan 9. Jadi sangkakala kedua menyerang apa di sini? Laut ya. Menyerang laut di bumi, di sini. Laut di bumi sehingga sepertiga ikan mati dan sepertiga kapal tenggelam. Jadi ayat 8, lalu malaikat yang kedua meniup sangkakalanya, ada sesuatu seperti gunung besar yang menyala-nyala oleh api dilemparkan ke dalam laut, dan sepertiga dari laut itu menjadi darah. Dan matilah sepertiga dari segala makhluk yang bernyawa di dalam laut, dan binasalah sepertiga dari semua kapal. Poin 8a, hal ini terjadi melalui suatu gunung besar yang menyala-nyala. Jadi gunung besar yang menyala-nyala ini apa? Ya.
barangkali adalah suatu asteroid besar. Oke, ini satu kemungkinan. Ya. Asteroid besar, misalnya menimpa. Kemungkinan lain adalah ada gunung berapi yang meletus dan letusannya begitu hebat sehingga kayak bagian atas dari gunung itu terpental gitu ya, masuk ke laut, bisa juga. Tapi kemungkinan lebih besar sebenarnya ada semacam asteroid gitu. Asteroid yang besar menimpa laut, dan andai kata itu benar asteroid yang besar, kita bisa membayangkan dampak yang luar biasa sekali. Ya. Minimal gelombang tsunami-nya saja sudah gitu ya, banyak sekali. Makanya sepertiga kapal, terutama yang pasti daerah situ mati. Dan kita tidak tahu di laut mana dia akan kena. Ya, apakah di Laut Pasifik misalnya? Ya. Laut Pasifik, Samudra Pasifik adalah samudra terbesar. Ya. Dan kalau kena ke Pasifik ya memang bisa menghancurkan begitu banyak. Ya. Dan belum lagi ada dampak ekologis lainnya, sampai mungkin ada zat-zat apa yang dibawa di situ sehingga sepertiga ikan mati dan lain sebagainya di sini ya. Dan sepertiga kapal kita melihat di sini, tentu ada banyak kematian manusia juga. Oke. Dan sekali lagi kita tidak perlu memahami ini secara alegoris gitu ya. Dan kalau kita memahami ini kalau kita mau mencari ini ya, kalau kita mau isinya begini, kalau kita memahami ini secara literal, maka kita tahu ini belum pernah terjadi. Makanya kita berkata kitab Wahyu adalah berbicara mengenai masa depan. Makanya kita bilang pendekatan futuris, gitu kan? Kenapa? Karena kalau kita baca ini, pernahkah dalam sejarah manusia ada peristiwa sesuatu yang seperti gunung besar, entah mau ditafsirkan apapun itu, jatuh ke laut sampai sepertiga kapal rusak, binasa, dan sepertiga ikan mati? Pernah nggak itu terjadi dalam sejarah manusia? Minimal sejak Tuhan Yesus kan. Dari inilah, kita nggak usah ngomongin ribuan tahun yang lalu, sejak Tuhan Yesus, jadi dalam 2000 tahun sejarah terakhir, pernah nggak hal ini seperti ini terjadi? Jawabannya tidak ada gitu. Tidak pernah ini terjadi sebelumnya. Sehingga kalau kita mau mencari ini kejadian di masa lampau, maka kita harus mengalegoriskan ini. Jadi kita harus, ya mungkin laut bukan maksudnya laut, mungkin sepertiga kapal bukan itu maksudnya, dan lain sebagainya. Jadi kita kayak mencari makna lain lagi. Tapi kita bilang kalau kita mencari makna lain itu menjadi subjektif. Jadi tergantung imajinasi saya jadinya, gitu kan? Laut mau saya imajinasikan jadi apa? Ya. Ikan saya imajinasikan jadi apa? Kan? Jadi tidak ada lagi gardu-gardu pembatas sebenarnya untuk imajinasi itu. Ya. Dan makanya kalau orang mau menafsirkan alegoris, 10 penafsir pasti 10 tafsiran yang berbeda. Ya. Kalau sudah alegoris sudah seperti itu. Ya, karena yang tergantung pinter-pinternya masing-masing mencari alegorinya. Gitu. Tetapi kalau kita menerima ini secara literal, maka walaupun bisa saja ada perbedaan penafsiran, tapi perbedaannya di hal-hal yang lain, di intinya sama. Ya, bahwa oke, ini laut, oke, ada sesuatu yang seperti gunung besar, gitu kan? Jatuh menimpanya, sepertiga kapal binasa, sepertiga ikan mati, dan sebagainya. Ya. Di poin-poin mendasarnya kita sama. Nah, bahwa dan ini belum pernah terjadi, dan ini akan terjadi di masa depan. Akan terjadi di masa depan, di masa tribulasi. Ya. Oke, sekarang sangkakala yang ketiga di sini, ayatnya yang ke-10 dan 11. Ya. Lalu malaikat yang ketiga meniup sangkakalanya, jatuhlah dari langit sebuah bintang besar, menyala-nyala seperti obor, dan ia menimpa sepertiga dari sungai-sungai dan mata-mata air. Nama bintang ialah Absintus. Sepertiga air menjadi Absintus. Namanya orang mati karena air itu sebab sudah menjadi pahit. Oke, di isian kita, sangkakala ketiga menyerang sumber-sumber air tawar. Ya, kalau laut itu kan air asin, ya. Tapi di sini ada air tawar, sumber-sumber air tawar, dan sebenarnya ini yang bahkan bisa dianggap lebih penting lagi, gitu. Ya, karena ini kebutuhan hidup manusia sebenarnya, air tawar ini. Ya. Kalau air laut kita tidak bisa minum langsung. Saya rasa dari anak kecil kita sudah diajar bahwa kalau kamu sampai misalnya terdampar atau
misalnya kamu naik kapal, kapalnya tenggelam, kamu terombang-ambing di laut, ya jangan minum air laut. Karena air laut akan membuat kamu mati dehidrasi lebih cepat bahkan daripada kalau kamu tidak minum sama sekali, gitu ya. Air itu tidak bisa diminum, gitu ya. Tapi kita perlu air tawar di sini. Jadi menyerang sumber-sumber air tawar sehingga sepertinya menjadi pahit. Ya, sebuah bintang bernama Absinthus jatuh. Ya, Absinthus. Dan Absinthus ini apa sih maksudnya? Ya di Alkitab kita dia tidak terjemahkan. Dia langsung ini saja, bahasa Yunaninya bilang Absinthus karena mungkin dia agak susah diterjemahin, ya udah dia taruh ini aja, Absinthus saja begitu. Memang dari bahasa Yunaninya bunyinya Absinthus gitu. Dan ini mengenai sepertiga sungai dan mata air. Kata ini hanya muncul satu kali dalam Alkitab, yaitu di ayat ini. Dalam KJV diterjemahkan wormwood, ya. Wormwood, ya terjemahkan wormwood. Wormwood itu ya semacam racun gitu. Semacam racun dari dunia tumbuhan gitu ya. Jadi ya kita melihat bahwa ternyata di meterai yang sangkakala yang ketiga ini, Absinthus ini jatuh ke sumber-sumber air tawar dan meracuni air itu. Meracuninya sehingga dikatakan banyak orang mati karena air itu sudah menjadi pahit. Dan pahit di sini bukan hanya pahit rasa, tapi juga ada racunnya. Tapi kebanyakan benda beracun di dunia ini memang pahit rasanya. Ya, kebanyakan. Nah, itu suatu mekanisme yang sudah Tuhan bikin karena lidah kita itu kayak sudah ada mekanisme defense. Benda pahit itu kita tolak. Jadi kebanyakan racun di dunia itu pahit rasanya. Ya, kebanyakan, tentu ada yang tidak berasa dan sebagainya, gitu ya. Tapi kebanyakan racun itu pahit rasanya. Ini kena kepada air di sini. Bintang ini apa? Ya, ada bintang besar menyala-nyala seperti obor. Nah, kita perlu tahu bahwa di dalam Alkitab bintang itu kan dari kata aster, ya. Aster. Dan dalam Alkitab aster ini bisa mengacu ke banyak hal. Selain bintang yang hari ini kita sebut bintang, semua benda lain juga bisa disebut aster, ya. Kalau bintang ini kan kalau bahasa Inggris namanya apa? Star. Anda lihat star ini asalnya dari kata apa? Aster ini, ya. Satu akar kata di sini, aster jadi star. Tapi sebenarnya kayak planet juga disebut bintang. Ya, planet itu disebut bintang berkelana zaman dulu. Dan kata berkelana itu planetes. Bintang yang planetes, makanya disebut planet. Kemudian kayak meteor semua ini juga ini disebut bintang jatuh, ya. Jadi ini semua waktu itu dikategorikan bintang waktu itu. Jadi kita menganggap ini bisa jadi adalah seperti meteor, suatu meteor. Jadi di poin B kita, rupanya meteor atau benda dari luar angkasa ini beracun, yang memasuki atmosfer bumi dan sepertinya dia pecah dan jatuh ke berbagai mata air. Jadi kalau beda dengan laut, kalau laut kan targetnya gede kan, misalnya Samudra Pasifik, Samudra Atlantik kan targetnya gede. Kalau sungai kan banyak di mana-mana di seluruh dunia. Jadi sepertinya dia jatuh atau karena meteor itu biasanya bukan hanya satu, tapi ada hujan meteor. Nah, jadi banyak sekaligus, ya. Jadi dia jatuh ke berbagai sungai sepertinya. Oke. Kemudian poin yang ke-10 sangkakala keempat, ya, ayat 12. Lalu aku melihat, lalu malaikat yang keempat meniup sangkakalanya dan terpukullah sepertiga dari matahari dan sepertiga dari bulan dan sepertiga dari bintang-bintang, sehingga sepertiga daripadanya menjadi gelap dan sepertiga dari siang hari tidak terang, dan demikian juga malam hari, ya. Jadi sangkakala keempat menyerang matahari, bulan dan bintang, menggelapkan sepertiganya. Apa yang terjadi sulit dijelaskan berdasarkan pengetahuan kita hari ini. Tapi matahari dan bintang-bintang kehilangan sepertiga energi mereka untuk sementara. Ya, kehilangan sepertiga energi mereka untuk sementara. Rupanya ini tidak permanen, ya, karena belakangan akan dikuatkan kembali. Ya.
nanti ada penghakiman selanjutnya yang dimana matahari dibikin terik sekali. Jadi rupanya Tuhan bisa mengendalikan output matahari. Ya, memang pasti bisa. Gitu ya. Tuhan bisa kecilkan kayak kompor lah gitu. Matahari itu kan kayak kompor raksasa gitu kan. Ya. Jadi Tuhan bisa kecilkan, Tuhan bisa besarkan. Gitu. Dan ini terjadi di masa tribulasi, di mana di sini Tuhan kecilkan sepertiganya. Kemudian nanti belakangan kita akan lihat di cawan keempat, di mana Tuhan akan meningkatkan sampai mata orang manusia mati, gitu ya, banyak mati. Oke. B, bulan yang merefleksikan sinar matahari tentu juga menjadi gelap juga. Ya, kalau misalnya matahari diturunkan sinarnya sepertiga, bulan akan tambah redup kan? Tambah, karena bulan selama ini kan hanya merefleksikan sinar dari matahari saja. Ya, jadi menggelapkan sepertiga matahari, sepertiga bulan, dan sepertiga bintang. Ya, sepertiga bintang. Dan bintang itu kan, ya, kalau menurut astronomi modern, setelah kita punya teleskop dan sebagainya, bintang-bintang yang begitu jauh itu sebenarnya seperti mirip dengan matahari kita juga, cuman sangat jauh sekali. Jadi itu juga bisa digelapkan oleh Tuhan. Ya. C, hal ini akan menyebabkan penurunan temperatur bumi yang signifikan dan juga berbagai efek kepada cuaca dan kehidupan di bumi. Dan apa yang kita lihat dari Sangkakala 1, 2, 3, 4 di sini adalah suatu bencana ekologis yang luar biasa terhadap bumi. Ya. Dan ada beberapa poin yang perlu kita tanggapi di sini. Ya. Nomor 1, ini wajar sekali terjadi kepada manusia yang sudah menolak Tuhan. Ya, karena manusia yang menolak Tuhan kemudian meninggikan nature. Ya. Jadi sekarang ini banyak sekali manusia yang menolak Tuhan sebagai pencipta. Karena apa? Karena mereka sudah dicekoki oleh evolusi bahwa semua dunia ini terjadi dengan sendirinya. Ya, ada Big Bang, lalu muncul bumi. Jadi semua terjadi dengan sendirinya. Jadi bumi ini terjadi dengan sendirinya, dan sebagainya. Padahal, jadi mereka tidak mengucap syukur dan tidak memuliakan Tuhan yang menciptakan dunia. Bahkan penyembahan kepada Tuhan sekarang dialihkan kepada penyembahan kepada nature. Nah, penyembahan kepada bumi. Ini kembali lagi seperti orang pagan zaman dulu, orang kafir zaman dulu menyembah Gaia. Gaia ini kan dewi bumi di Romawi Yunani dulu, gitu ya. Jadi menyembah Gaia lagi, gitu. Dan banyak orang sekuler yang seperti itu. Gitu, ya. Tetapi Tuhan mengizinkan bumi ini dihancurkan oleh berbagai bencana ekologi, ya, karena manusia tidak mengucap syukur kepada Tuhan yang memberikan semua itu kepada manusia. Dan memang masa tribulasi adalah masa penghakiman. Masa penghakiman, dan Tuhan mendatangkan penghakiman. Tetapi ada hal kedua yang saya ingin garis bawahi di sini adalah hari ini begitu banyak orang kan sangat peduli dengan masalah lingkungan. Bahkan itu menjadi semacam agama atau menjadi semacam filosofi baru lah, gitu ya, yang sangat agresif kadang-kadang, gitu ya. Jadi sekarang, dulu namanya global warming, orang sangat peduli namanya apa? Global warming. Kemudian sekarang diubah, bukan global warming lagi, disebut apa? Climate change. Ya. Wah, climate change. Dan ya ini orang-orang yang sangat getol ya menyuarakan ini ya, dengan propaganda yang luar biasa sekali. Saya masih ingat bahwa salah satu ini kan Al Gore, salah satu ini orang yang sangat mengkhotbahkan masalah global warming, climate change ini mantan wakil presiden Amerika dulu. Dan dia di awal tahun 2000-an, waktu itu maskotnya adalah apa? Maskot mereka adalah beruang kutub yang katanya gara-gara global warming esnya hilang, jadi beruang kutub bakal mati, habis. Jadi difotolah beruang-beruang kutub yang kayak tampang-tampang cute dan
tampang-tampang cute dan kasihan gitu kan, wah kasihan nih ruang kutub bakal mati gara-gara global warming, kalian sih ini stop beli mobil katanya gitu kan. Terus jadi intinya inilah, gara-gara kalian beli mobil, gara-gara kalian naik pesawat ini, jadi ini global warming segala macam. Tapi apa yang terjadi ya, ternyata hampir semua prediksi yang dia prediksikan gagal. Misalnya dia memprediksikan tahun berapa begitu New York sudah ketutup air berapa banyak, sampai sekarang nggak ada tuh. Dia memprediksikan apa segala macam, gitu ya. Dan lucunya seringkali orang-orang yang mengkhotbahkan global warming dan climate change ini, lalu diselidiki ternyata mereka beli rumah di pinggir pantai, gitu. Jadi kita bertanya, kalau kamu percaya bahwa air laut bakal meninggi sekian banyak dalam sekian tahun, ya, kenapa kamu beli rumah yang beachfront, orang bilang kalau di istilah Amerika ya, beachfront property, jadi properti di tepi laut yang langsung kan view-nya kan cakep gitu kan, view-nya cakep gitu misalnya. Kenapa kamu beli itu? Ternyata nggak ada gitu. Nah, bukan berarti bahwa kita sebagai orang Kristen tidak peduli lingkungan, kita harus peduli lingkungan. Misalnya kayak kita nggak buang sampah sembarangan, benar dong, gitu ya. Karena kita tahu itu ya mengotori bumi dan lain sebagainya. Jadi di mana kita bisa melakukan sesuatu yang bagus, kenapa tidak gitu. Tetapi banyak yang mereka katakan ini hoax sebenarnya ya. Banyak yang mereka katakan ini hoax sebenarnya. Tetapi saya ingin menggarisbawahi satu hal. Ketika manusia berpikir tentang alam bakal begini, alam bakal begini, mereka tidak pernah memikirkan aspek spiritual, gitu ya. Padahal kalau kita baca dalam Alkitab, ada hubungan erat antara aspek spiritual dengan alam. Kepada orang Israel Tuhan bilang, kalau kamu berdosa kepadaku, aku akan menutup apa? Langit. Aku akan mendatangkan bencana kepada kamu. Aku tidak akan menurunkan hujan sampai kamu berteriak kepadaku. Nah, sekarang ini para aktivis climate change ya, selalu berseru, lihat nih, sekarang ada banyak bencana di mana-mana itu gara-gara climate change. Tapi mereka menggunakan narasi itu untuk memaksa kita untuk melakukan sesuatu. Ya. Mereka memaksa kita. Jadi ada sebagian orang bilang, gara-gara climate change, kita tidak boleh makan daging. Jadi masuk ke vegan. Kenapa? Anda tahu tidak misalnya? Untuk membesarkan satu ekor sapi dari kecil sampai gede sampai kamu makan, itu ada berapa banyak CO2 yang dihasilkan. Jadi supaya go green katanya nggak boleh makan daging. Yang lebih ekstrim lagi, gara-gara climate change jangan punya anak, karena mempunyai anak itu menyumbang climate change yang paling tinggi. Adalah kalau seorang punya anak. Kenapa? Namanya anak kan harus diurus kan. Nah, dikasih makan jadi footprint, kalau orang bilang footprint CO2-nya itu paling tinggi punya anak. Jadi ada banyak orang mau child free gara-gara climate change. Ini ada ideologi yang salah gitu. Dan mereka tidak memikirkan sebenarnya kalaupun memang ada bencana dan sebagainya di muka bumi ini, mereka tidak pernah memikirkan aspek rohaninya. Aspek rohani. Bahwa bukan masalah tidak punya anak atau tidak makan daging dan sebagainya. Tapi apakah masalah Tuhan marah dengan bangkitnya homoseksualitas? Tuhan marah dengan LGBT. Tuhan marah dengan ketidakadilan. Tuhan marah ketika orang-orang yang percaya kepadanya dianiaya di negara-negara otoriter dan lain sebagainya, maupun di negara demokrasi juga dianiaya. Nah, jadi ya suatu hari nanti Tuhan akan melimpahkan murkanya dalam bentuk bencana-bencana ekologis. Dan pada saat itu manusia baru sadar bahwa ternyata yang pegang kendali atas bumi ini adalah Tuhan. Dan Tuhan ya mampu untuk menuangkan semua itu. Oke, baik, ada yang mau ditanya sampai di sini? Ya. Dua pertanyaan saya. Berarti pertanyaan ke-7 ini alam semesta belum habis. Belum habis. Masih sepertiga. Hah? Masih sepertiga. Ya, barang-barang yang kena ini kena sepertiganya. Padahal kan
menurut beberapa ayat lain kan habis dunia. Itu nanti terakhir Pak, belum. Nah, kapan habisnya itu ya kita pada Ada. ada Nanti di pasal 20. pasal 20. Iya, kita baru pasal 8. Makanya Pak Darto ikutin terus. Terus pertanyaan kedua, Iya. kan masa gereja kita itu ada 7 Hah? Gimana? masa gereja. Ya, masa gereja, kenapa? Efesus. Yang 7 jemaat ya. Terus ini ada masa 7. Mm-mm. Ini sejajar gitu apa enggak? Bukan sejajar. Sejajar itu misalnya gini. Mm. Gereja Efesus itu waktu Matius 1 Tidak. Tidak seperti itu. Ya. Karena semua meterai ini terjadi setelah masa gereja selesai. gereja Kristus. Ya, makanya kita udah diangkat dulu. Gitu ya. Oke. Baik, kita akan stop sampai di sini hari ini. Misi kita sudah selesai ya. Sebenarnya ada satu hal yang saya ingin tekankan di ayat 13. Itu ada perbedaan antara TR dengan CT. Karena di bahasa Indonesia, aku mendengar seekor burung nasar terbang di langit dan berkata. Ya, sebenarnya dalam TR adalah aku mendengar seorang malaikat di sini. Jadi yang ngomong di situ bukan burung nasar tapi malaikat, gitu ya. Oke. Itu perbedaan TR dengan CT. Oke, kita akan tutup dalam doa. Ini minta Pak Gio bintang kita. Kami terima kasih Tuhan kami sudah belajar firman Tuhan. Kita pagi ini Tuhan dan kami mendapatkan pencerahan Tuhan. Sebentar lagi kami akan latihan Tuhan bagi Tuhan dan kami yang menonton kami berdoa. Amin. Amin. Oke, kita bersiap-siap untuk kebaktian bersama yang lain. Count it joy, joy, joy when you face trials and tests. Count it joy.